Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 183. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, selama 6 bulan berada di wilayah bintang hancur, Luo Feng telah melalui pertarungan brutal melawan para penguasa sektor dan 5 makhluk andin, mengumpulkan ribuan kapal dari hasil pertempuran. Meski sebagian besar ia berikan kepada tim elitnya, keputusannya untuk bertarung sendiri membawanya ke medan yang jauh lebih berbahaya. Benua Yanji, tempat berkumpulnya makhluk-makhluk abadi tingkat tinggi. Dengan tekad untuk menguji kekuatan dan melampaui batas, ia memilih wilayah ini sebagai ajang tempurnya selanjutnya. Setibanya di sana, Luo Feng langsung terjun ke pertempuran besar dan kembali dipertemukan dengan musuh lamanya, Nuo Lansan. Mengandalkan kekuatan barunya, ia melibas iblis berkepala 2 dan menyelamatkan pasukan manusia yang hampir kalah. Sosoknya yang misterius membuatnya dihormati oleh para jenderal abadi. Namun Luo Feng menyimpan tujuan pribadi, menyelesaikan dendam terhadap Nuo Lansan. Kesempatan itu datang saat pertempuran berikutnya pecah, dan lewat strategi licik, ia berhasil membuat musuh lamanya tewas dalam serangan musuh tanpa melanggar aturan militer. Usai membalas dendam, Luo Feng kembali fokus pada pelatihan. Setelah menghabiskan 1200 tahun mendalami teori hukum di kota kekacauan utama, ia menciptakan 7 teknik pedang baru sebagai wujud dari pengalaman tempurnya selama 100 tahun. Namun, teori tak akan cukup tanpa uji nyata. Maka, di Pulau Kabut, ia mencari lawan tangguh untuk menguji hasil latihannya. Pilihannya jatuh pada kelompok yang terdiri dari 12 makhluk abadi dari ras kuat, naga abadi, kawu, dan cahaya bintang yang dikenal memiliki daya tahan dan regenerasi luar biasa. Dengan penuh percaya diri, Luo Feng menantang mereka semua sendirian. Kemunculannya yang tenang justru memancing kemarahan, dan pertarungan besar pun pecah. 6 naga abadi menyerangnya dengan serangan jiwa, namun pertahanannya tak goyah berkat zirah kuat dan teknik auman dewa binatang miliknya. Di tengah tekanan yang luar biasa, Luo Feng akhirnya mendapat momen yang ia cari, menghadapi kekuatan penuh 12 makhluk abadi untuk mengasah teknik pedangnya dan membuktikan bahwa dirinya telah melampaui batas pejuang biasa. Di episode selanjutnya, dalam pertempuran luar angkasa yang dahsyat, Luo Feng menghadapi tantangan besar saat bertarung melawan 12 makhluk abadi. Ia menggunakan pagoda void miliknya sebagai pertahanan pasif, sementara teknik auman dewa binatang memungkinkannya melancarkan serangan kuat dan menahan tekanan luar biasa dari musuh. Meskipun 12 abadi menyerangnya secara bersamaan, proyeksi dunia Luo Feng mampu menahan gempuran domain hukum mereka, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ledakan energi dan benturan hebat menciptakan riak yang terasa hingga jutaan kilometer jauhnya, membuat para pengamat hanya bisa menyaksikan dari jauh dengan cemas. Di tengah pertempuran sengit, Luo Feng menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia mampu menahan gabungan serangan 8 abadi meski sempat terluka dan memuntahkan darah. Namun, semangat juangnya tetap membara. Dengan teknik gerakannya yang berkembang pesat berkat pelatihan di kota kekacauan utama, Luo Feng berhasil menghindari serangan dan melancarkan serangan balasan. Ia mengeluarkan jurus terkuatnya, pemakaman, bagian dari 7 teknik pedang yang dikuasainya. Dalam satu tebasan pedang, ia berhasil menghancurkan tubuh salah satu abadi, kawu, hingga hancur berkeping-keping. Bahkan sebelum musuh lain sempat menyelamatkannya. Tak tinggal diam, ke-11 abadi lainnya segera menggabungkan kekuatan untuk menghentikan Luo Feng. Salah satu dari mereka, dari ras cahaya bintang, menggunakan teknik pamungkas, utas kehidupan. Ini adalah serangkaian terakhir yang sangat beresiko karena menguras kristal inti kehidupan penggunanya. Benang transparan menyelinap dengan kecepatan luar biasa, berusaha membungkus dan mengakhiri Luo Feng. Namun, Luo Feng tak tinggal diam. Ia memanggil tanaman pemakan bintang, makhluk menakutkan yang bahkan ditakuti oleh semua pejuang di Pulau Kabut.
Tanaman itu tumbuh besar dan menghalangi utas kehidupan sambil terus bertahan dari gempuran para abadi. Pertempuran memuncak ketika Luo Feng melepaskan kekuatan energi sungai darah dalam tubuhnya, memperkuat hubungan dengan riak alam semesta dan memunculkan kembali proyeksi dewa binatangnya. Ia berkilat meluncur ke medan pertempuran dengan teknik lintasan serangannya. Luo Feng sebenarnya masih menguji teknik-teknik pedang barunya. Ia belum mengerahkan kekuatan penuhnya, termasuk jurus terkuatnya, lintasan serangan. Hal ini membuat seolah-olah Luo Feng terdesak oleh 12 makhluk abadi. Namun, ketika ia akhirnya melepaskan jurus tersebut, satu makhluk abadi langsung dihancurkan. Dengan kecepatan tinggi dan 3 bayangan ilusi yang muncul bersamaan dengannya, serangannya membuat musuh panik dan mulai bertarung satu persatu. Menggunakan 7 teknik pedang yang saling mendukung, ditambah bantuan dari energi sungai darah dan tanaman pemakan bintang, Luo Feng berhasil mematahkan formasi musuh. 2 naga abadi berhasil dicabik-cabik dan dimakan oleh tanamannya. Situasi ini membuat para makhluk abadi ketakutan dan memilih untuk mundur. Mereka melarikan diri ke berbagai arah. Tapi Luo Feng segera mengejar salah satu dari mereka, Long Suo, yang sebelumnya sudah terkena teknik lintasan serangan. Dengan melepaskan proyeksi dunia internalnya, Luo Feng berhasil memperlambat Long Suo. Tanaman pemakan bintang pun kembali menyerang dan menelannya. Luo Feng masuk ke dalam tanaman itu dan menghancurkan Long Suo sepenuhnya. Meskipun makhluk tersebut mencoba menyelamatkan diri dengan mengklaim bahwa ia adalah junior dari pejabat abadi bernama Boulder. Justru karena itulah, Luo Feng semakin yakin untuk membunuhnya. Di sisi lain, Boulder, seorang pejabat kawu abadi di Pulau Kabut, merasa marah saat merasakan jejak kematian Long Suo. Ia segera melacak item berjejak roh yang pernah ia berikan kepada juniornya itu. Luo Feng menemukan 2 cincin dunia yang dibawa Long Suo dan menyimpannya, bersiap untuk menghadapi Boulder jika ia datang. Ia lalu bersembunyi di sebuah gua, merenungkan pertarungan dan menyempurnakan 7 teknik pedangnya. Ia menantikan kedatangan Boulder sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan tubuh buminya dan bintang bertanduk emas miliknya dalam menghadapi seorang pejabat tingkat tinggi. Di sebuah gua yang sunyi dan diselimuti kabut, Luo Feng duduk bersila, tenggelam dalam pelatihan di alam semesta virtual. Ia sedang mempelajari teknik pedangnya dengan serius di ruang latihan miliknya sendiri. Dalam dunia virtual itu, Luo Feng berdiri di tanah luas sambil memegang pedang bayangan darah. Ia berlatih dengan mengayunkan pedang secara berulang-ulang, seakan menghadapi serangan dari para penguasa sektor yang menyerbu dari segala arah. Satu demi satu teknik pedang ia keluarkan. Pipa orang Belanda, termenung, mimpi buruk, ilusi, pemakaman, kebencian hingga akhir dunia. Setiap tebasan pedang menembus ruang dan membantai banyak musuh. Namun, meskipun teknik-teknik itu kuat, Luo Feng merasa ada yang kurang. Ia menghentikan simulasi dan merenung. Dalam pikirannya, teknik pedangnya belum sepenuhnya mencerminkan pemahamannya terhadap hukum alam semesta. Ia ingin menggabungkan kekuatan pedang dengan proyeksi dewa binatang, tapi tekanannya belum sempurna. Ia lalu memanggil perisai persenjataan dewa binatang dan melepaskan bentuk pertamanya. 999 serpihan logam menyatu dan membentuk proyeksi dewa binatang yang menggetarkan. Meskipun kuat, Luo Feng merasa bahwa tekanan dari teknik pedangnya belum bisa menyamai kekuatan proyeksi tersebut. Ia menyadari bahwa teknik pedang yang ia ciptakan sendiri seharusnya bisa lebih kuat karena dirancang untuk dirinya sendiri, tidak seperti persenjataan dewa binatang yang dibuat untuk orang lain. Selama 100 tahun terakhir, Luo Feng sesekali keluar berburu, tapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyempurnakan teknik pedang dan teknik bertarung binatang bertanduk emas miliknya. Ia memahami bahwa keduanya sebenarnya saling terhubung, karena keduanya adalah bentuk pertempuran jarak dekat, satu dengan tubuh binatang, dan satu lagi dengan pedang sebagai perpanjangan tubuh. 12 hari pun berlalu dalam latihan yang mendalam. Lalu, sebuah kapal berbentuk piramida muncul di langit dan melesat menuju lokasi Luo Feng. Di dalamnya, seorang makhluk abadi dari ras Kawu bernama Fenya duduk dengan murka. Ia adalah seorang pejabat abadi dan senjatanya sama seperti milik Long Suo, saudara klannya yang telah dibunuh Luo Feng.
Ia menggunakan item pelacak roh untuk menemukan lokasi terakhir Long Suo dan percaya bahwa Luo Feng masih berada di sana, menyimpan barang itu sebagai tantangan. Luo Feng menerima laporan dari Babata, asistennya, bahwa target berbahaya sedang mendekat. Berdasarkan ciri dan gerakannya, besar kemungkinan bahwa makhluk itu adalah Boulder, salah satu dari 12 pejabat abadi ras Kawu. Luo Feng membuka matanya dan tersenyum tenang. Akhirnya, musuh yang ia tunggu-tunggu datang juga. Ia segera terbang keluar dari gua dan menuju tempat yang tenang di pegunungan, di mana terdapat sebuah danau raksasa yang sangat dingin. Duduk di tepi danau, Luo Feng menikmati kesejukan air sambil menanti lawannya. Piramida raksasa melesat dan berhenti di udara di atas danau. Dari dalamnya, keluar sosok raksasa setinggi 12 meter, berpakaian zirah merah menyala. Fenya, sang Boulder. Ia menginjak udara dan mengeluarkan tekanan besar yang menyebar dalam bentuk api ke area seluas 10.000 km. Luo Feng pun merespon dengan memperluas proyeksi dunianya. Keduanya saling menekan dengan kekuatan mereka. Air danau yang dingin mulai mendidih karena benturan kekuatan dua dunia. Namun, proyeksi dunia Luo Feng mampu menekan domain hukum api milik Fenya. Meski begitu, Fenya tidak tinggal diam. Ia segera menstabilkan domainnya dan melawan balik dengan kekuatan yang tertata rapi. Luo Feng merasa terkejut. Ini pertama kalinya proyeksi dunianya tidak bisa menekan lawan sepenuhnya. Ia sadar bahwa Fenya pasti sudah menggabungkan hukum ruang ke dalam domainnya, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk abadi tingkat pejabat. Dua tokoh kuat ini pun saling mengenali. Fenya menegaskan bahwa Luo Feng telah membunuh saudaranya, dan ia datang untuk membalas dendam. Sementara itu, Luo Feng, yang telah menanti pertarungan ini selama 12 hari, bersiap menghadapinya. Dengan cepat, armor hitam menutupi tubuh Luo Feng, dan ia bersiap dengan pedang serta perisainya. Ia sangat menantikan pertarungan ini untuk menguji sejauh mana perkembangan teknik pedangnya dan kekuatan binatang bertanduk emas yang ia miliki. Fenya pun bersiap dengan palu hijaunya. Keduanya kini saling berhadapan, siap untuk bertarung di atas danau besar yang tenang. Dalam sekejap, keduanya melesat dan bentrokan dahsyat dimulai. Luo Feng melepaskan teknik lintasan serangan. Serangan super cepat dengan 3 lintasan berkelok seperti kilat. Sementara Fenya menerjang dengan kekuatan penuh. Di sana, 2 tiran kuat akhirnya bentrok. Pertarungan antara Tuan Sektor Pemakan Bintang dan Boulder pun dimulai dengan ledakan kekuatan yang mengguncang dunia. Saat Fenya melepaskan serangan dengan palu berapi yang bisa merobek ruang, Luo Feng menangkis dengan pedang bayangan darah miliknya. Namun kekuatan Fenya begitu luar biasa. Tubuhnya seperti benteng baja, dan setiap serangannya memicu gelombang kejut yang mengaduk ruang danau menjadi kekacauan. Tubuh Luo Feng terpental hingga ratusan ribu kilometer jauhnya, mengalami luka parah dan memuntahkan darah. Meski begitu, ia mulai menyadari bahwa teknik Fenya tidak terlalu hebat. Yang membuatnya menakutkan adalah kekuatan fisik dan pertahanan tubuhnya yang luar biasa padat. Luo Feng pun mengubah strategi. Ia tak lagi menghadapi langsung, tetapi memanfaatkan kecepatannya untuk melesat dari satu titik ke titik lain, menyerang dari berbagai arah dan menguji batas pertahanan lawannya. Pedangnya berhasil melukai Fenya, namun hanya sedikit, hanya setengah meter masuk dari tubuh besar itu. Fenya yang marah kemudian mengabaikan pertahanan dan mulai membabi buta menyerang dengan kedua palu apinya. Meski Luo Feng berusaha menghindar, serangan bertubi-tubi membuatnya beberapa kali terkena pukulan keras. Darah menyembur, tubuhnya ditendang ke gunung, dan ia terkapar dalam kondisi sekarat. Meski kecepatannya membuatnya sulit ditangkap, ia tak mampu terus mendekat tanpa terkena hantaman. Serangannya pun tak cukup kuat menembus pertahanan Fenya. Saat Luo Feng hampir tak berdaya dan bersiap menerima akhir, sebuah suara lolongan menggelegar dari kejauhan. Dari balik gunung, muncul seekor binatang perak raksasa yang memancarkan tekanan luar biasa. Tubuhnya sepanjang lebih dari 100 km, dengan sisik perak, 4 kaki kuat, sayap besar, dan mahkota perak di kepalanya. Binatang misterius itu begitu agung dan menakutkan hingga membuat Fenya mundur dan terdiam. Rasa takut mengisi hatinya karena makhluk ini tak dikenalnya dan tekanannya jauh melebihi makhluk luar angkasa biasa. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah ini peliharaannya Luo Feng atau penjaga dari seorang guru besar yang mengirimkannya untuk melindungi sang manusia muda. Luo Feng berdiri di puncak gunung sambil menatap Fenya yang kini dia membeku karena tekanan dari binatang perak itu. Dalam hatinya, ia membatin bahwa inilah saat yang tepat. Ia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya,
belum menggunakan transformasi Dewa Binatang, kekuatan Dewa Dunia, atau sayap misterius Siwu. Kini dengan bantuan binatang bertanduk emas yang telah dilepaskan sepenuhnya, Luo Feng yakin raksasa batu itu tidak akan sanggup bertahan. Binatang perak itu mulai bergerak, sayap-sayap lebarnya mengepak, dan dalam sekejap ia melesat sejauh 10.000 kilometer, muncul langsung di hadapan Fenya. Ia menebas ke depan dengan cakarnya, dan ruang di sekitarnya seolah terbelah dengan mudah seperti tahu. Kecepatannya luar biasa, bahkan lebih cepat dari makhluk atau pejuang manapun yang pernah Fenya temui sebelumnya. Dengan sigap, Fenya mencoba menahan serangan itu menggunakan palu apinya. Tebasan dari cakar raksasa itu menghantam kedua palu dan tubuh Fenya sekaligus. Palu-palu itu terpental jauh, dan tubuh Fenya yang kuat terkoyak hebat, tak berdaya menghadapi kekuatan dari cakar tersebut. Binatang perak itu lalu menghantam tubuh Fenya yang sudah terbelah dan menghancurkannya menjadi debu. Namun tubuh Fenya sebagai makhluk abadi langsung terbentuk kembali dari debu itu. Ia merasa gentar. Binatang yang sedang ia lawan ini jelas berada di tingkat kekuatan kaisar abadi. Kekuatan yang sangat langka dan menakutkan. Fenya mulai menyadari bahwa pulau kabut tempat mereka berada ternyata memiliki makhluk sekuat itu. Sementara itu, dari kejauhan di atas puncak gunung, Luo Feng menyaksikan semuanya. Ia tahu bahwa binatang perak itu adalah miliknya. Binatang bertanduk emas dalam bentuk terkuatnya, hasil gabungan dari banyak kekuatan dan peningkatan. Tubuh binatang itu diperkuat oleh energi sungai darah, teknik transformasi Dewa Binatang, kemampuan memperkuat, dan Dewa Dunia. Semuanya menjadikannya 16.600 kali lebih kuat dari penguasa sektor biasa. Dengan kekuatan itu, binatang bertanduk emas sekarang berada di level kaisar abadi, meski masih di tingkat rendah. Namun, tubuh Fenya sebagai makhluk abadi tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Walau tubuhnya berkali-kali dihancurkan menjadi bubuk oleh cakaran binatang perak, ia selalu kembali terbentuk dalam sekejap. Binatang perak terus mengejar, menyerang berkali-kali, bahkan sampai menghancurkan Fenya 4 kali berturut-turut. Setelah yang keempat kalinya, tanaman pemakan bintang milik Luo Feng pun ikut bergerak. Ia mencoba menelan bubuk tubuh Fenya, namun gagal. Energi abadi dari tubuh Fenya terlalu kuat untuk dilenyapkan oleh tanaman tersebut. Fenya terus berusaha melarikan diri. Ia bahkan menyimpan senjatanya untuk mempercepat gerakan. Tapi tetap saja binatang bertanduk emas terus mengejarnya dan menghantamnya berulang kali. Ia mulai curiga. Mengapa binatang ini tidak berhenti menyerangnya? Padahal ia tahu bahwa menghancurkan tubuh abadi saja tidak cukup untuk membunuhnya secara permanen. Luo Feng pun menyadari masalahnya. Untuk membunuh makhluk abadi seperti Fenya, tidak cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Satu-satunya cara adalah dengan memusnahkan energi abadi atau menghancurkan jiwa lawan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Perbedaan kekuatan yang sangat besar, atau dengan membakar sebagian dari energi abadi sendiri untuk memusnahkan musuh secara paksa. Sayangnya, binatang bertanduk emas adalah penguasa sektor, bukan makhluk abadi sejati. Ia tidak memiliki energi abadi yang bisa dibakar. Luo Feng pun merasa bingung. Ia memiliki kekuatan mendekati kaisar, namun belum cukup besar untuk membunuh pejabat abadi seperti Fenya tanpa membayar harga yang mahal. Fenya pun terus melarikan diri, sementara binatang bertanduk emas mengejarnya tanpa henti. Serangan terus diluncurkan, tubuhnya terus dihancurkan, tapi ia tetap bertahan. Bagi Luo Feng, ini adalah dilema yang sulit. Kekuatan luar biasa yang ia miliki masih belum cukup untuk mengatasi keabadian sejati musuhnya. Di tengah kebingungannya, Luo Feng akhirnya memutuskan untuk menggunakan sayap Siwu, sebuah harta berharga pemberian pemimpin kota kekacauan utama yang selama ini lebih dikenal karena kecepatannya dalam melarikan diri daripada kekuatan menyerangnya. Dengan kecepatan luar biasa dari sayap Siwu, binatang bertanduk emas menyerang Fenya berulang kali. Sayap itu memiliki bulu tajam yang bisa menebas seperti pisau, dan dengan kecepatan iblis, setiap sabetan menghancurkan sebagian energi abadi Fenya. Meskipun tubuh Fenya bisa pulih, kehilangan energi abadi setara dengan kehilangan jiwa sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, dia kehilangan 50% dari kekuatan jiwanya dan menyadari bahwa tidak ada cara untuk kabur dari kejaran binatang tersebut. Dalam kepanikan dan keputusasaan, Fenya akhirnya meledakkan dirinya sendiri untuk membalas dendam. Tapi sayap Siwu berhasil menyerap sebagian besar dampak ledakan.
Setelah pertempuran itu, Luo Feng berhasil mengambil semua barang peninggalan Fenya sebelum pergi dari lokasi. Karena keberadaan mereka telah menarik perhatian banyak pihak, binatang bertanduk emas masuk kembali ke dunia internal Luo Feng. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 183. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.